Manusia memiliki kemampuan yang berbeda dari setiap individunya. Walau ada yang tidak percaya, namun kemampuan yang dimiliki manusia setidaknya ada yang tidak dapat diterima oleh nalar manusia. Biar aku ceritakan tentang kekuatan supranatural yang memungkinkan logika manusia terpecah, dan bagi yang skeptis, memanfaatkannya bahwa kemampuan itu dapat dibuktikan secara ilmiah. Bagi mereka yang memiliki kemampuan supranatural tersebut dapat dibagi dua jenis dalam memanfaatkannya. Mereka yang secara lahir diajarkan kebaikan dan kebajikan, maka memanfaatkan kemampuannya secara baik dan bijak pula. Namun, jika mereka yang secara lahir hidup di bawah kejahatan, maka mereka bisa jadi memanfaatkan kemampuannya tersebut secara jahat pula. Mereka yang memiliki kemampuan khusus tersebut memang ada yang mendapatkannya secara lahir, tetapi ada pula yang mendapatkannya secara batin melalui banyak hal yang mereka lakukan, mulai dari bertapa hingga mendapatkannya dengan paksa. Tak perlu tahu bagaimana cara mereka mendapatkannya, asal tahu tujuan mereka menggunakan kemampuan tersebut. Walau begitu, kejahatan akan selalu ada di dunia ini, karena sifat alamiah dari setiap manusia yang dihasut oleh kondisi psikologis mereka menggunakan kejahatan sebagai jalan hidup yang harus dihadapi untuk tetap bertahan melalui garis takdir dari Tuhan. Ini adalah sebuah kisah di mana kebaikan melawan keburukan dalam hidup di dunia yang penuh dengan jalan cerita menarik. Selasa 14 Juli 1998. Di sebuah rumah yang sederhana, seseorang kakek tua yang sudah lama hidup sedang duduk bersila di atas ranjang tidurnya. Dengan menutup matanya, kakek itu berada di alam bawah sadarnya dan bertemu dengan calon cucunya yang akan segera menghirup udara dunia ini. Cucuku, esok kau akan segera mewarisi kemampuan kakek ini dan gunakan secara baik dan bijak. Minta tolonglah kepada guru-gurumu untuk belajar menguasai kemampuanmu ini, untuk melakukan hal yang baik dan membantu manusia dalam kesusahan. Lawanlah keburukan dunia ini dan buktikan bahwa kebenaran dan kebaikan masih ada di dunia ini yang telah ditakdirkan oleh Tuhan. Ucap sang kakek kepada wujud bayi yang berada di alam bawah sadarnya. Lalu, sang kakek itu mentransferkan ilmunya kepada sang cucu. Setelah ilmunya ditransfer semua kepada bayi mungil itu, dia keluar dari alam bawah sadar dan sang kakek pun menghembuskan nafas terakhirnya bersama dengan cucu yang lahir ke bumi ini. Perasaan seluruh keluarga besar itu bercampur aduk, bahagia karena telah terlahir harapan baru di bumi ini, dan sedih karena harapan lama telah meninggalkan bumi ini untuk selamanya. Bayi itu tidak bisa melihat sang kakek yang memberikannya kemampuan khusus untuk selamanya. Tangisan sang bayi juga bercampur aduk, senang karena telah melihat dunia dan sedih karena tidak bisa melihat jasad sang kakek. 21 tahun kemudian, negeri ini dipenuhi oleh banyak tindakan kejahatan dengan berbagai macam cara, mulai dari penikaman, perampokan, pemerkosaan, penyalahgunaan obat-obatan, hingga pembunuhan. Aparat yang bertugas pun sempat dibuat kewalahan oleh tindakan mereka, namun tanpa pernah lelah, mereka yang digaji oleh rakyat ini berusaha semampu mungkin untuk menangkap dan menghukum mereka sesuai pasal 30 ayat 4 Undang-Undang Dasar 1945. Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagai alat negara yang menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat bertugas melindungi, mengayomi, melayani masyarakat, serta menegakkan hukum.
Seorang pemuda yang telah beranjak dewasa ini memiliki pengetahuan yang tinggi. Di usia mudanya ia telah melewati 5 tahun di sekolah dasar, 2 tahun di sekolah menengah pertama, dan 2 tahun di sekolah menengah atas. Lalu melanjutkan studi ilmu hukum di salah satu universitas negeri di Indonesia. Lalu ia pun melanjutkan studi kriminologi dan psikologi di luar negeri, dan kembali ke negerinya menjadi seorang dosen muda, serta mengajar polisi di beberapa daerah. Disinilah kisahnya dimulai.